Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita lanjutkan materi kita, masih di materi dinamika rotasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang momen inersia benda tegar. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang momen inersia partikel, dan semoga itu membantu untuk memahami momen inersia benda tegar. Nah, apa itu benda tegar? Ya, benda tegar itu adalah benda yang jumlah partikelnya tak berhingga dan benda yang kalau diberi gaya dia tidak akan mengalami perubahan bentuk. Benda tegar itu partikelnya sangat banyak. Jadi seperti ini. Ya, misalkan tongkat kita putar dengan sumbu pada salah satu ujungnya ini. Seperti itu. Sementara saya sudah menjelaskan, kita sudah tahu bahwa momen inersia sebuah partikel itu rumusnya I sama dengan M dikali R kuadrat. Ini satu partikel ya. Nah, terus bagaimana untuk tongkat yang partikelnya banyak, mulai dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan? Kan tidak mungkin kita tambah sampai dengan tak berhingga. Ya, seperti itu kan? Jadi tidak mungkin kita tulis I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 sampai dengan yang tak berhingga, itu tidak mungkin. Nah, maka untuk menentukan momen inersia benda tegar, supaya semua partikel yang ada di semua bagian ini masuk hitungan dari kiri sampai kanan, maka di dalam matematika kita menggunakan aturan atau teori yang disebut dengan integral. Jadi seperti itu. Nanti saya kembali ke slide yang ini. Jadi untuk menghitung momen inersia dari suatu benda tegar, ya kita akan menggunakan suatu aturan matematik yang disebut dengan integral. Ini teorinya. Ya, jadi dm itu elemen massa, gitu ya. R itu adalah jarak elemen massa ke sumbu rotasi. Misalkan kayak tongkat tadi, diputar pada salah satu ujungnya ini. Ya, ini kalau misalkan kemudian, ini tongkatnya. Misalkan ini saya ambil satu bagian di sini. Ya, ini yang kita sebut sebagai dm. dm atau sama dengan delta m. Nah, kalau delta m dari kiri sampai dengan kanan kita jumlahkan, ya. Jadi delta m ditambah semua gitu ya. Tambah delta m tambah semua sampai dengan yang kanan, gitu ya. Maka delta m itu akan menghasilkan m, gitu ya, akan menghasilkan massa tongkat secara keseluruhan. Demikian juga dengan jaraknya, gitu ya. Jadi jaraknya ini kita beri simbol sebagai r. Nah, artinya kalau berarti yang paling kiri ini karena itu sumbu rotasi, berarti kan r-nya sama dengan 0. Ya. Sedangkan partikel yang berada pada posisi paling kanan ini, itu R-nya sama dengan panjang tongkat, seperti itu. Bagaimana caranya supaya semua yang ada di antara R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan L ini masuk semua? Maka dalam matematika kita menggunakan integral. Nah, jadi rumus umumnya integral R kuadrat dm, seperti itu. Saya beri contoh untuk tongkat ya, yang lebih sederhana cara mendapatkannya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini tongkat ya. Jadi yang ini tadi kita sebut sebagai elemen massa delta M atau dm. Yang panjangnya kita sebut sebagai delta X atau sama dengan dx, gitu ya, sama dengan delta x sama dengan dx. Ya, terus jaraknya bisa kita tuliskan dalam bentuk r atau x ya, r sama dengan x, gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemudian kita tuliskan menjadi bentuknya seperti ini. Ya, di sini kita dapatkan hubungan dx dengan m adalah ya dengan menggunakan rumus massa jenis rho sama dengan m per v atau m rho kali v. P-nya ganti dengan rumus volume, luas A kali tinggi, berarti rho kali A kali L. Ya, A ini luas penampang tongkatnya. Ini kalau dilihat dari samping, L itu panjang tongkat, maka volumenya kan
luas alas kali tinggi gitu ya, atau A kali N. Berarti DM, kalau ρ sama dengan M per V, maka DM ρ kali dV gitu ya. Ya, kemudian karena tadi V-nya A kali L, maka DM kita tuliskan sebagai ρ kali A, DL-nya kita ganti dengan DX. Seperti itu. Ya, DX atau bisa juga kita pakai DR. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan, kita ganti kalau di sini pakai R kuadrat, ya, maka nanti DM-nya harus pakai ρ A DR gitu ya. Kalau di sini kita pakai I kuadrat, maka DM-nya diganti dengan ya ρ kali A kali DX, seperti itu ya. Tetapi kalau ini pakai R kuadrat, di situ sama saja sebetulnya, sama-sama menunjukkan posisi partikel ini terhadap sumbu rotasinya. Maka DM-nya menggunakan ρ kali A ya kali DR, jadi sama saja ya. Berarti yang ini integral I kuadrat ρ A dx, yang bawah itu adalah integral R kecil kuadrat ρ A dr, sama saja sebetulnya. Nah, tinggal kita masukkan batas-batasnya ya. Jadi partikel yang paling kiri ini ada di R kecil atau ada di X kecil, ini X sama dengan 0 atau R sama dengan 0. Sedangkan yang di paling kanan ini ada di X sama dengan panjang tongkat. Nah, kalau batas integralnya sudah dimasukkan, berarti semua partikel yang ada di antaranya akan masuk dalam perhitungan. Ya, tidak ada kecuali ya, akan masuk hitungan semua. Mari kita lihat penurunannya. Ya, ini dia. Nah, tadi kan kalau di sini menggunakan R ya. Karena kalau pakai DX gitu ya, maka di sini kita ganti dengan X kuadrat. Seperti itu. Kalau ini tetap menggunakan R kuadrat, berarti ininya yang kita ganti dengan DR, sama saja ya. Sama-sama menunjukkan posisi partikel gitu ya, R kecil itu. Nah, ini saya menggunakan E kuadrat, maka ini pakai DX. Seperti itu. Nah, karena ρ dan A tetap, maka ρ kali A integral E kuadrat dx dari 0 sampai L. Nah, integral dari E kuadrat nanti anak-anak akan belajar integral di kelas 3, itu nilainya sepertiga E kuadrat, X pangkat 3. Mohon maaf. Integral dari E kuadrat itu sepertiga X pangkat 3. Ini dia. Ini. Ya, jadi ρ kali A nya tetap 0 sampai L. Kalau ada batas integral seperti ini, X-nya kita ganti. Jadi ρ kali A, pertama ganti dengan L, berarti ρ kali A sepertiga L pangkat 3. Dan ganti dengan batas bawahnya dikurang ya, sepertiga kali 0 pangkat 3. Ini hasilnya 0. Yang ini hasilnya 0. Maka kita dapatkan sepertiga ρ A. Jadi ρ A nya tetap tidak berubah karena ini konstanta. Sepertiga ρ kali A ya, sepertiganya ke depan, kali ρ A L pangkat 3. Ingat tadi bahwa ρ kali A kali L pangkat 1 itu sama dengan M. Ya. Tadi M sama dengan ρ kali V ya. M sama dengan ρ dikali V. Nah, V itu rumusnya luas alas kali tinggi tadi. Jadi ρ kali A kali luas alas kali A kali L gitu ya. Ya, jadi ρ kali A kali L-nya kita ganti dengan M, dengan massa tongkat secara keseluruhan. Ya, bukan massa partikel tapi massa total tongkatnya. Nah, ini ada L kuadrat, nanti kalau kita pecah berarti L pangkat 1 kali L kuadrat. Nah, ρ A kali L nya itu M, berarti sepertiga ML kuadrat. Jadi seperti itu. Jadi tongkat kalau diputar pada salah satu ujungnya sebagai sumbu, maka nanti momen inersianya itu sama dengan sepertiga ML kuadrat. Nah, ini dia. Jelas ya? Anak-anak tidak perlu paham 100% proses penurunan rumusnya, karena nanti anak-anak hanya akan menggunakan rumus yang sudah jadi. Kalau disebutkan tongkat dengan sumbu pada salah satu ujungnya, ya rumusnya sepertiga ML kuadrat, dengan M massa tongkat dan L itu panjang tongkat. Kalau sumbunya di tengah-tengah gitu ya, persis di tengah-tengah tongkat, itu
momen inersianya dengan cara yang sama tadi, gitu ya. Ini kalau cuma bedanya di batas integralnya. Kalau ini tadi ini dari 0 sampai L, karena partikelnya ada di paling kiri itu pada R sama dengan 0 dan paling kanan R sama dengan L, atau X sama dengan L besar sama dengan panjang tongkat. Nah, kalau yang diputar di tengahnya itu batas integralnya dari 0, dari yang paling kiri itu dari min setengah L ya, sampai yang paling kanan itu adalah plus setengah L ya. Itu yang menghasilkan angka 1/12 ml kuadrat. Artinya apa? Ternyata lebih gampang memutar tongkat kalau sumbu putarnya di tengah ya. Jadi lebih ringan ya kalau tongkat itu kita putar di tengah daripada kalau sumbu putarnya di ujungnya. Jadi ya, sekali lagi anak-anak, kalian boleh paham ya, boleh paham dan boleh juga tidak harus memahami penurunan yang tadi ya. Jadi yang harus anak-anak hafal atau anak-anak pahami adalah penggunaan rumus ini. Jadi nanti kalau ada tongkat, ada apa ya sejenisnya gitu ya, kalau diputar pada salah satu ujungnya ya udah 1/3 ml kuadrat. Kalau diputar di tengahnya ya rumusnya 1/12 ml kuadrat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai momen inersia benda tegar. Jadi apa yang menentukan? Yang menentukan itu adalah pola distribusi masanya, gitu ya. Jadi pola distribusi masanya itu akan menentukan rumusnya terhadap sumbu rotasinya. Jadi tongkat ini rumusnya bisa beda-beda ya, tergantung di mana kita akan memutarnya. Seperti pada contoh soal dinamika momen inersia partikel di slide di video sebelumnya, saya sudah buktikan ya bahwa kalau suatu sistem partikel diganti-ganti sumbu rotasinya maka menghasilkan momen inersia yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya ya, rumus ini juga anak-anak tinggal menghafal ya. Jadi tinggal dihafal rumus ini. Jadi kalau nanti ada cincin atau silinder tipis berongga gitu ya, diputar pada sumbunya, ya rumusnya adalah M kali R kuadrat. Jadi ini kita pakai R besar bukan lagi R kecil. Ya, dengan M adalah massa silinder. Kemudian kalau silindernya silinder pejal ya, tidak berongga, itu I-nya setengah MR kuadrat. Kalau bolanya bola pejal, artinya tidak ada rongganya, sama dengan ini. Ini silinder pejal, ini bola pejal, itu I-nya 2/5 MR kuadrat. Dan kalau bolanya bola berongga kayak bola pingpong, bola plastik gitu ya, itu momen inersianya 2/3 MR kuadrat. Kenapa ini bisa beda-beda? Koefisiennya ada yang 1, ini 1, ini setengah, ini 2/5, ini 2/3 ya. Jadi yang penentunya adalah pola distribusi massa yang berputar terhadap sumbu rotasinya. Ya, jadi proses penurunannya ini secara matematik sebetulnya semuanya menggunakan integral. Ya, demikian anak-anak ya, ini persamaan momen inersia dari benda tegar. Ya, tinggal nanti ya, tidak ada yang perlu terlalu berat sebetulnya. Ya, rumusnya tinggal dihafal saja. Ya, sesuaikan dengan benda yang ada di dalam soal. Saya beri contoh misalkan seperti ini. Contoh soal 6. Ya. Tongkat homogen, berarti sama tongkat tadi ya, tongkat homogen. Massa 3 kg dan panjang 1 meter dengan sumbu putar di salah satu ujungnya. Ya, tadi tongkat itu kalau diputar di ujungnya, maka I-nya sama dengan 1/3 ml kuadrat, seperti itu. Ya, 1/3 ml kuadrat. Kemudian silinder pejal dengan massa 4 kg. Nah, jadi kata kuncinya ini silinder pejal. Tadi I-nya 1/2 massanya, bisa pakai M besar, 1/2 mr kuadrat, seperti itu. Ya, jadi tidak harus dicari proses penurunannya, langsung dimasukkan ke rumus itu saja. Ini dia tadi. Ya. 1/3 ml kuadrat. Ya. Kemudian untuk yang silinder pejalnya setengah mr kuadrat. Jadi satuannya kita nyatakan dalam kilogram meter kuadrat. Gitu ya. Maka oleh karena itu masanya harus dalam kilogram dan R-nya
Kalau untuk silinder dan bola itu harus dalam meter, sedangkan untuk tongkat L-nya itu panjangnya ini harus juga dalam meter. Ya, jadi untuk materi ini ya rumusnya tinggal dihafal anak ya, tidak perlu dipahami penurunannya. Ya, kalau paham alhamdulillah syukur, kalau tidak apa-apa. Nah, yang penting bisa membedakan mana rumus untuk tongkat yang diputar di salah satu ujungnya, mana rumus untuk tongkat yang diputar di tengahnya, mana rumus untuk silinder pejal, mana rumus untuk silinder tipis berongga, bola pejal dan bola berongga, dan benda-benda tegar lainnya. Mungkin itu saja untuk materi momen inersia benda tegar ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.